Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di tengah hiruk-pikuk kekacauan dunia One Piece saat ini, ketika Pulau Elbaf berubah menjadi pusat badai informasi dan konflik, saat Kesatria Suci mulai bergerak dalam bayang-bayang, dan Imu menyusun strategi besar yang melibatkan kekuatan purba, kehancuran kerajaan, dan manipulasi sejarah, terdapat satu kisah yang tampak kecil, namun menyimpan potensi gempa dahsyat. Nasib Monkey D. Garp. Sosok tua yang dijuluki pahlawan angkatan laut ini bukanlah prajurit biasa. Ia adalah simbol, lambang dari generasi keadilan lama yang membela dunia di saat para monster seperti Rox de Zebek mengancam fondasi perdamaian. Namun, apa yang terjadi saat ini? Garp dibekukan, ditangkap, dan dilupakan. Tidak ada satupun laksamana yang dikirim untuk menyelamatkannya. Tak ada upaya resmi dari angkatan laut untuk menolong pahlawan mereka sendiri. Hanya keheningan. Dan dari keheningan itulah kemungkinan lahirnya revolusi besar dimulai. Sejak momen Garp memasuki Hachinosu bersama para agen Sword, aura kematian sudah terasa menggantung. Setiap langkahnya menunjukkan tekad final, seolah ia tahu bahwa misi itu adalah perjalanannya yang terakhir. Namun, takdir tidak memberinya kematian yang mulia dalam pertempuran. Sebaliknya, Garp justru dibiarkan tertawan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Sebuah ironi pahit bagi sosok yang dulunya menjadi momok para bajak laut terbesar. Namun, lebih mengejutkan dari penangkapannya adalah ketidakpedulian institusi yang telah ia bela sepanjang hidup. Tidak ada bala bantuan, tidak ada misi penyelamatan. Bahkan, nama besar Garp pun tidak mampu menggerakkan kekuatan angkatan laut. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap seseorang, tetapi pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang selama ini dianggap suci oleh sistem militer terbesar di dunia. Di balik peristiwa ini, terbentang spekulasi besar. Mungkinkah Garp tengah disiapkan sebagai elemen kunci dalam kejatuhan pemerintah dunia? Mungkinkah dari balik kurungan es itu akan lahir kembali sosok legendaris yang tak lagi terikat pada institusi, tetapi kini memperjuangkan kebebasan sejati? Sebab jika bahkan pahlawan angkatan laut pun dapat dikhianati, maka seluruh struktur yang menaunginya juga patut dipertanyakan. Pertarungan antara Garp dan Kuzan bukanlah sekadar duel fisik. Itu adalah simbol dari pertarungan dua jalan hidup yang dulunya seiring, namun kini menyimpang jauh. Kuzan memilih jalan kebebasan dengan membelot ke pihak Blackbeard, sementara Garp tetap bertahan pada apa yang diyakininya sebagai bentuk keadilan sejati. Tapi, keadilan macam apa yang membiarkan pahlawannya membeku dalam kesendirian? Kini, semua mata mulai menoleh pada satu sosok lain, Monkey D. Luffy. Di tengah kekacauan besar yang mengancam dunia, terdapat satu benang merah yang tak pernah putus, kesetiaan terhadap orang-orang tercinta. Dalam sejarah panjangnya, Luffy telah menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih penting dari teman dan keluarga. Segala upaya telah dilakukan demi Ace, demi Sabo, dan kini bayangan yang sama mulai membayangi nasib Garp. Jika Koby, salah satu murid paling setia Garp, mendatangi Luffy dan mengungkapkan kebenaran tentang misi di Hachinosu, maka satu keputusan besar akan dibuat. Tanpa strategi rumit, tanpa perdebatan panjang, Luffy akan bergerak. Kapal akan berlayar. Pulau markas bajak laut Kurohige akan menjadi tujuan. Dan semua itu demi satu hal, menyelamatkan Garp
bukan karena jabatan, tapi karena darah dan cinta. Dari sini, spekulasi mengembang seperti ombak besar yang tak tertahan. Bayangkan, jika kelompok topi jerami tiba-tiba muncul di hadapan markas Blackbeard, bukan demi harta karun atau pertarungan kekuasaan, tapi demi menyelamatkan seorang prajurit tua yang selama ini menentang jalan mereka. Garp bukan hanya kakek biologis, tetapi sosok yang membentuk masa kecil Luffy dengan disiplin keras dan nilai-nilai keadilan yang tak pernah goyah. Penyelamatan Garp bisa menjadi lebih dari sekadar misi keluarga. Ini bisa menjadi katalis untuk mengubah wajah dunia. Angkatan laut akan goyah. Masyarakat global akan terguncang. Dunia akan bertanya, jika bahkan Garp diselamatkan oleh bajak laut, lalu siapa sebenarnya yang membawa kebenaran? Hubungan antara Garp dan Luffy menyimpan potensi emosional yang luar biasa. Garp menghabiskan hidupnya untuk mencegah cucunya menjadi bajak laut, dan justru kini harus menerima bahwa satu-satunya orang yang peduli padanya, yang bertindak saat dunia diam, adalah bajak laut itu sendiri. Dalam momen pertemuan kembali itu, bisa jadi Garp menyadari bahwa keadilan yang ia cari tidak lagi berada dalam seragam angkatan laut, melainkan dalam semangat bebas cucunya yang tak pernah meninggalkan siapapun. Namun Garp tidak akan berubah menjadi bajak laut. Ia bukan tipe pria yang akan mengenakan bandana dan mengibarkan bendera tengkorak. Sebaliknya, Garp bisa menjadi pilar kekuatan baru, sekutu bebas, mentor, pelindung generasi baru, bahkan penjaga wilayah seperti Elbaf atau pulau-pulau yang tertindas. Ia bisa menjadi jembatan antara kelompok Sword dan bajak laut topi jerami. Sword sendiri adalah unit semi lepas dalam angkatan laut. Mereka bukan bagian dari sistem formal dan bergerak bebas tanpa persetujuan pemerintah pusat. Jika Garp berhasil kabur dari tahanan, maka dialah yang paling layak memimpin aliansi diam-diam ini. Aliansi yang tidak perlu diakui secara resmi, tetapi akan menjadi kekuatan yang menjungkir balikan tatanan dunia saat ini. Di sisi lain, Garp bisa menjadi pemicu pemberontakan internal. Sengoku telah pensiun, Fujitora semakin vokal menentang petinggi, Smoker mencari tempatnya sendiri di dunia baru, dan Koby terus naik daun. Jika Garp secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah dunia adalah sumber korupsi, kebohongan, dan kekejaman, dan bahwa kekuatan sejati kini bangkit dari rakyat, bajak laut, dan pejuang kemerdekaan, maka dinding ketakutan yang selama ini menjaga pemerintah dunia akan runtuh. Para prajurit akan mulai berpikir, mulai bertanya, dan mungkin mulai melawan. Namun, ada satu sisi yang lebih dalam. Garp sebagai pilar emosional terakhir dari keluarga D. Di tengah kematian Ace, jaraknya dengan Dragon, dan misteri seputar Joy Boy, Garp adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih memiliki kenangan hidup bersama Luffy. Mungkin inilah waktunya bagi Garp untuk mengakui bahwa cucunya adalah harapan baru, bahwa semangat kebebasan yang dibawa Luffy bukanlah ancaman, melainkan solusi. Dan dari pengakuan itu akan lahir perasaan bangga, bukan meskipun Luffy seorang bajak laut, tapi justru karena ia telah menjadi bajak laut seperti ini. Jika revolusi terjadi, maka Garp bisa menjadi ujung tombaknya. Ia memiliki nama, sejarah, dan pengaruh. Suaranya akan mengguncang dunia. Ia bisa berdiri di hadapan para laksamana dan berkata, "Perang ini bukan antara bajak laut dan marinir. Perang ini antara penguasa bayangan dengan mereka yang masih percaya pada kebebasan." Kalimat ini, bila keluar dari mulut Garp, akan menjadi deklarasi global
bahwa perang sejati telah dimulai. Dalam pertempuran besar yang akan datang, melawan Imu dan struktur pemerintah dunia, Luffy tidak hanya membutuhkan kekuatan tempur. Ia membutuhkan strategi, pengalaman, dan moralitas. Disinilah Garp memainkan peran sebagai penyeimbang. Sosok yang pernah melawan bajak laut terkejam, melawan si terburuk dalam istana, dan kini berdiri di garis depan revolusi. Bayangkan, jika akhirnya Garp bertempur berdampingan dengan Luffy, bukan hanya sebagai kakek, tetapi sebagai rekan seperjuangan. Tidak di bawah bendera angkatan laut, tidak pula sebagai bagian dari revolusioner, melainkan sebagai individu yang memilih jalannya sendiri. Jalur yang tidak lagi mengabdi pada sistem rusak, tapi pada nilai-nilai sejati yang lahir dari keadilan murni dan kebebasan mutlak. Mungkin inilah saatnya bagi dunia One Piece untuk melihat bahwa legenda sejati tidak terletak pada gelar atau jabatan, tidak pada pangkat atau sejarah, tapi pada pilihan. Dan ketika Garp akhirnya memilih untuk berdiri bersama bajak laut, revolusioner, dan rakyat tertindas, dunia akan mengerti bahwa bahkan pahlawan sejati pun bisa berpaling dari sistem jika sistem itu sudah melupakan arti keadilan. Inilah spekulasi yang terus bergulir bahwa kebangkitan Garp bukan hanya kisah pribadi, melainkan bagian dari narasi besar menuju akhir One Piece. Dan pada akhirnya, mungkin yang akan mengguncang dunia bukanlah kekuatan Nika, bukan senjata kuno, atau rahasia Void Century, tetapi suara dari pahlawan tua yang akhirnya berkata, keadilan tidak hidup di balik dinding istana, tetapi di hati orang-orang bebas. Penyelamatan Garp, awal revolusi yang akan mengguncang dunia. One Piece. Di tengah kekacauan global dan dinamika kekuatan yang terus berubah di dunia One Piece, terdapat satu peristiwa monumental yang perlahan-lahan memantapkan posisinya sebagai salah satu titik balik dalam sejarah. Penangkapan Monkey D. Garp oleh kelompok bajak laut Kurohige. Namun peristiwa ini lebih dari sekadar tragedi personal. Ini adalah titik api yang bisa membakar tatanan dunia. Di sanalah muncul teori gila namun masuk akal bahwa Koby, simbol generasi baru angkatan laut, akan mencari pertolongan dari seorang Yonko, seseorang yang mewakili kebebasan mutlak, Monkey D. Luffy. Namun kali ini bukan hanya karena persahabatan lama atau nostalgia masa kecil, melainkan demi penyelamatan tokoh besar yang telah mengorbankan segalanya. Garp, dikenal sebagai pahlawan angkatan laut, bukanlah figur sembarangan. Lelaki tua itu bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga idealisme. Seseorang yang mampu berdiri sejajar dengan Gold Roger dalam pertempuran, menolak promosi pangkat karena tak ingin tunduk sepenuhnya pada sistem, dan yang kini pada senja hidupnya justru menunjukkan keberanian yang tak tertandingi. Ketika kabar tersebar bahwa ia diserang di Hachinosu, markas besar bajak laut Kurohige, dunia terkejut. Tapi yang lebih mengejutkan bukan hanya fakta bahwa dia bertempur sendirian, tetapi kenyataan bahwa ia tertangkap hidup-hidup. Dalam duel mematikan tersebut, Garp mengeluarkan jurus Galaxy Impact, ledakan haki yang membuat seluruh pulau bergetar. Ia menghajar San Juan Wolf, menahan serangan tak terlihat dari Shiryu, bahkan mengimbangi Aokiji dalam pertarungan sengit. Namun, tubuh yang menua dan luka lama akhirnya membuatnya jatuh. Di tengah luka yang menganga dan tubuh yang membeku oleh es milik mantan anak didiknya sendiri, Garp tertawa. Tertawa bukan karena gembira, tetapi karena dia tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada kekalahan dirinya, harapan. Kini muncul pertanyaan terbesar. Siapa yang bisa menyelamatkan pahlawan yang bahkan dunia tak sanggup menyelamatkannya? Disinilah
Kobe muncul sebagai jembatan antara dunia lama dan dunia baru. Kobe, yang dulu hanyalah seorang anak lemah, telah tumbuh menjadi simbol moralitas di antara kekacauan. Kini tergabung dalam SWORD, divisi rahasia yang lebih bebas, namun tetap bersinggungan dengan angkatan laut. Kobe tak lagi terikat sepenuhnya pada sistem. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Garp datang, bukan sebagai utusan pemerintah, melainkan sebagai kakek, mentor, pelindung. Seseorang yang datang bukan karena perintah, tetapi karena cinta dan rasa tanggung jawab. Dan ketika tak ada bala bantuan yang datang dari pusat angkatan laut, ketika pemerintah dunia lebih sibuk dalam kekacauan yang melibatkan Imu serta para ksatria suci, hanya satu nama yang muncul sebagai harapan terakhir, Monkey D. Luffy. Bagi banyak orang, permintaan pertolongan dari seorang perwira angkatan laut kepada Yonko mungkin terdengar seperti pengkhianatan. Namun, realitas di dunia ini telah berubah. Batas antara keadilan dan kekuasaan semakin kabur. Dan di tengah kekaburan itu, Luffy telah menjelma menjadi lebih dari sekadar bajak laut. Ia adalah simbol kekuatan bebas, seseorang yang tidak tunduk pada sistem, tetapi memiliki hati yang lebih tulus daripada banyak pemimpin angkatan laut. Pertemuan antara Kobe dan Luffy akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah One Piece. Bukan sekadar reuni, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kobe membawa luka dan air mata akan datang dengan permintaan, tolong selamatkan Garp. Dan Luffy, meskipun keras kepala dan tak peduli pada struktur militer, tidak akan mengabaikan hubungan darahnya. Terlepas dari bentakan, pukulan, dan pelatihan brutal, Luffy tetap memiliki cinta dan rasa hormat terhadap kakeknya. Selain hubungan personal, ada faktor strategis yang tak bisa diabaikan. Luffy telah menjadi Yonko, pemimpin kelompok topi jerami yang memiliki kru dengan kekuatan luar biasa. Zoro dengan hakinya, Sanji dengan kecepatan dan genetika mutan, Jinbe dengan pengalaman, Robin dengan pengetahuan sejarah, dan Franky dengan teknologi canggih. Belum lagi Gear 5 Luffy yang membawanya ke level dewa dalam pertarungan. Kombinasi ini sudah cukup untuk menantang kekuatan Kurohige, terlebih jika didukung oleh kekuatan tambahan dari SWORD atau bahkan Aokiji jika nanti berpihak kepada mereka. Keberadaan Aokiji memang menjadi teka-teki besar. Mantan admiral yang kini tergabung dalam kelompok Blackbeard ini memiliki rekam jejak kompleks. Dulu menolong Robin dan menolak cara kejam pemerintah dunia. Sekarang terlihat bekerja sama dengan Teach, namun mungkin ini hanya topeng. Mungkin Aokiji menyusup untuk mencari momen yang tepat, dan mungkin momen itu adalah kedatangan Luffy. Sebuah titik balik yang membuat Aokiji menunjukkan wajah aslinya dan melawan balik. Tak berhenti sampai di situ, penyelamatan Garp bisa menjadi pemicu terbukanya tabir sejarah besar. Misteri masa lalu Garp, hubungannya dengan Rocks de Sebek, masa lalu Kurohige, serta koneksi antara angkatan laut, Imu, dan abad kekosongan bisa terkuak. Penangkapan Garp mungkin bukan hanya serangan acak. Bisa jadi ini adalah strategi untuk menarik perhatian dunia, untuk memancing pemain utama seperti Luffy masuk ke perangkap besar. Namun, perangkap itu justru bisa menjadi kehancuran pihak yang memasangnya. Di tengah narasi ini, SWORD akan memainkan peran vital. Sebagai unit yang tidak sepenuhnya terikat oleh aturan pemerintah dunia, mereka menjadi alat strategis bagi individu seperti Kobe. Tashigi, Helmeppo, Grus, dan anggota lainnya akan memberikan dukungan maksimal. Tapi tetap, mereka semua tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat menyeimbangkan kekuatan adalah Luffy. SWORD bisa memotong rantai sistem lama, tapi
hanya Luffy yang bisa menghancurkannya sepenuhnya. Perjalanan ini juga akan menjadi ajang evolusi kekuatan bagi Luffy. Isyarat dari Gaban bahwa Luffy harus menyempurnakan hakinya menandakan bahwa Gear 5 mungkin belum cukup. Untuk menghadapi Teach dan pasukannya, Shiryu, Burgess, Lafitte, Devon, dan lain-lain, dibutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Dibutuhkan tekad, strategi, dan mungkin kemampuan baru. Bisa jadi, misi ini akan menjadi panggung bagi Luffy untuk membangkitkan bentuk tertinggi haki penakluk atau bahkan menggabungkannya dengan Gear 5, menciptakan bentuk kekuatan yang benar-benar baru. Hubungan emosional menjadi penggerak utama dari konflik ini. Bagi Garp, menyelamatkan Koby adalah pengorbanan pribadi. Bagi Koby, membalas pengorbanan itu menjadi kehormatan yang tak bisa ditawar. Dan bagi Luffy, menyelamatkan Garp bukan hanya misi, melainkan panggilan hati. Dunia telah berubah, dan kini pertempuran bukan lagi soal hitam dan putih, tapi tentang siapa yang masih punya hati dan keberanian untuk melawan. Jika misi penyelamatan ini berhasil, maka sejarah akan mencatatnya sebagai permulaan era baru, di mana bajak laut dan angkatan laut bisa berdiri bersama atas nama keadilan sejati. Mungkin tidak dalam pengertian formal, tapi dalam tindakan nyata. Sebuah aliansi tak terucapkan, namun penuh makna. Dunia akan menyaksikan bahwa pahlawan tidak harus berseragam, dan penjahat tidak selalu di laut. Keadilan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mereka yang dulu dianggap musuh. Pada akhirnya, narasi penyelamatan Garp ini akan menjadi fondasi dari konflik akhir dalam saga One Piece. Ini adalah percikan pertama dari api revolusi yang akan membakar sistem lama dan membuka jalan bagi generasi baru. Bukan hanya tentang siapa yang terkuat, tapi siapa yang paling berani berdiri untuk yang benar. Ketika Luffy dan Koby bertarung bersama, saat angkatan laut dan bajak laut untuk pertama kalinya bergerak dalam satu misi, dunia akan berubah selamanya. Jadi, bukan hal yang mustahil jika penyelamatan ini akan menjadi jalan menuju rahasia besar. Apa sebenarnya hubungan antara The Void Century dan kehendak sejati dari One Piece? Apakah semua ini bagian dari skenario yang lebih besar, di mana Teach, Imu, dan bahkan Gorosei hanyalah pion dalam permainan dewa yang lebih tua? Segala kemungkinan terbuka, dan semuanya berawal dari satu keputusan sederhana: menyelamatkan seorang kakek. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.